selamat malam semua. Halo, Nara. Hai. Suaraku bisa diterima ya? Bisa. Halo. Oke, teman-teman semua, malam ini saya ada tamu namanya Amala Rahma, biasa dipanggil Lara, seorang direktur dari sebuah lembaga internasional yang bekerja di sana. Oke, tapi saya nggak mau mendiskusikan itu, tapi malam ini kita pengen berbagi pikiran ya. Konon PSBB ini kan mau dilonggarin. Kalau hari-hari epidemi dan sebagainya itu kok kayaknya tidak seoptimis itu dan mungkin saya sendiri juga tidak optimis untuk cepat-cepat menjadi normal gitu lagi. Nah, kalau memang waktunya masih panjang, saya pengen tanya ke kira-kira apa yang harus disiapin dilakukan. Oke, silakan. Ini kita punya waktu 1 jam, bisa cerita apa saja. Oke, silakan Rara. 1 jam ini beneran. Iyalah. Nanti Aku kalau nih masih, justru kalau masih hangat ya bisa live lagi, tapi jatahnya 1 jam. sampai subuh. Oke. Tuh suara Pak Toto kecil katanya. Oke. Mungkin suaranya bukan HP-nya ya. Oke, sekarang udah besar kan? Oke, sekarang silakan Ra. Sambil di salamin itu teman-teman yang sudah hadir. Halo teman-teman semua, ini aku diajak Pak Toto untuk ada di sini. Ini live pertamaku loh, aku nggak pernah punya pengalaman kayak gini loh. Wah, tinggalan zaman. Justru aku diajak orang tua milenial ini kayaknya. Yeah. Orang tua yang jadi kesepian, jadi cari teman. Kesepian. Orang tua kesepian ini ngajak IG live. Jadi sebetulnya sih agak deg-degan ya Pak kalau dilonggarkan itu. Karena gini deh, kalau misalnya baca buku tentang yang judulnya itu The Book of Origin, itu penulisnya itu Trevor Homer itu kan. Di situ ada tuh sejarah tentang penyakit TBC itu. Nah, walaupun bentuknya beda ya, itu kan bakteri ya, tapi paling tidak aku mau bahas bagaimana kemudian gaya hidup itu berubah dan bagaimana perjalanan penemuan obat itu sampai ratusan tahun, berabad-abad gitu kan. Itu bahkan sampai sekarang TBC belum selesai juga kan. Bahkan sampai sekarang kita masih nomor 3 di dunia kan sebenarnya. Nah, itu kan penyakit TBC itu dulu mulai dikenal tuh sejak tahun 410 sebelum Masehi loh itu. Jadi dalam catatan Hippocrates itu bahkan ada mencatat ada jenis penyakit ini yang dikenal di Yunani kuno, tapi dulu namanya kalau nggak salah itu phthisis ya, kalau aku nggak salah. Nah, sampai dengan abad ke-19 itu justru di Eropa hampir 25% penyebab kematian itu karena penyakit TBC ini gitu. Itu dia juga menyerang paru-paru, kemudian saluran pernafasan dan sebagainya. Sampai pada tahun 1882 seorang dokter dari Jerman itu Robert Koch baru menemukan penyebab penyakit TBC-nya, penyebabnya dulu nih, belum obatnya itu. Artinya tuh kan udah berapa abad baru ketemu perjalanannya. Nah, barulah pada tahun 33 tahun setelah Robert Koch meninggal baru ditemukan antibiotiknya. Jadi saya bayangkan itu ada perubahan gaya hidup pada waktu itu. Pasien-pasien dulu itu kan diisolasi juga, kemudian ketika belum tahu obatnya apa dijemur di matahari berjam-jam kayak begitu. Nah,
eh, saat ini tuh kita seperti dalam konteks yang berbeda tuh ya berada dalam situasi yang dulu gelap Ya. gitu, yang mana dan nggak ada yang bisa klaim sekarang sudah nemuin obat sampai kapan, semuanya perkiraan-perkiraan. Jadi eh, nggak ada cara lain kecuali ya memang kita harus beradaptasi dengan situasi sekarang gitu. Orang sekarang bilang kan the new normal, kehidupan normal yang baru kayak gitu ya, mungkin ya menurut saya banyak benarnya gitu. Orang jadi dari berubah ya paling tidak penampilan itu udah eh, pakai masker, terus jarak juga harus betul-betul Ya. diperhatikan, dan ini biasanya sulitnya orang seumuran Pak Toto, seumuran saya tuh susah tuh kalau di mana Iya. budaya kita kan tatap muka ya, ketemu gitu. Ah, Kadang-kadang nggak afdol gitu kalau nggak ketemu. Nah ya. ini nih yang susah. Orang kayaknya nggak ada sentuhan gitu tuh susah juga. Tapi mungkin untuk anak-anak muda yang cuma biasa ngelihat teknologi ya nggak ada masalah juga, nggak terlalu sulit adaptasinya seperti seusia Ya. kita ini kayaknya. Oke. Kembali yang contoh TBC tadi, walaupun sudah ketemu obatnya ya, Mm-mm. itu pun Mm-mm. sama sekali nggak praktis dan banyak yang gagal kan. Mm-mm. Iya kan, kalau nggak salah Iya, kan mesti obatnya dimakan selama berapa, 6 bulan atau apa gitu. betul. Jadi kalau Sekarang nggak masih dimakan 6 bulan, sekali terus, setahun. nah, oke, kalau nggak dimakan sekali mesti balik dari nol lagi kan. Awal. Dan Mm-mm. kayaknya kan banyak gagal di situ gitu loh. Artinya kan Mm-mm. bayangkan, jangan membayangkan wah nanti udah ketemu obatnya beres itu, ternyata TBC Enggak, enggak. Kalau enggak. kita lihat apa namanya, sekarang ini kegagalannya justru karena di apa namanya, disiplin minum obatnya banyak yang nggak Manusianya. disiplin. Iya, Iya. Oke, silakan iya. dilanjut terakhir. Iya, jadi aku pikir pembelajarannya sekarang itu tuh adalah kalau kita belajar dari masa lalu itu jelas ya, dari peristiwa itu aja. Itu jelas bahwa kita tuh ya memang harus percaya sama sains gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu kenapa kita begini ini sekarang, karena kita tidak mempercayai sains sebagaimana seharusnya gitu. Hmm, Karena kan sains itu sebetulnya merepresentasikan apa ya, pengetahuan yang kita miliki hmm. tentang sebuah objek gitu kan. Nah, ini harusnya menjadi cara terbaik yang kita ambil. Jadi nggak ada, menurut saya sih harusnya tidak ada agenda tersembunyi di sains. Cuma kan memang saat ini itu tidak didengar gitu. Jadi basis basis membuat kebijakan, basis mengambil keputusannya memang belum pada sains ditempatkan paling awal gitu, Ya, paling atas gitu. saya kira tidak harus didiskusikan sekarang ya. Kenapa Uh, sains itu tidak terlalu didengar ya? Jangan-jangan mm-mm. ini dunia sains atau pelaku-pelaku di sains ini juga pernah banyak bikin dosa juga yang akhirnya orang nggak Betul. terlalu percaya. Nah itu tapi nggak usah kita diskusikan Mm-mm. sekarang ini. Tetapi Mm-mm. yang jelas Mm-mm. bahwa dalam konteks apa namanya COVID-19 ini suara sains ini mestinya sangat sangat mesti harus didengarkan, harus Iya. diyakini. Mm-mm. Oke, silakan dilanjut. Nah, aku sih lihatnya gini, sebenarnya banyak peluang di dalam Hmm. durasi peristiwa ini ya. Walaupun cerita sedihnya banyak juga, tapi sebetulnya kalau kita lihat sisi positif tetap ada lah. Gini, kalau kita lihat walaupun COVID ini menyatukan banyak lagi relasi sosial di masyarakat, Hmm. kepedulian Hmm. sosial meningkat, kegotong royongan meningkat, terutama di level masyarakat lokal. Tetapi sesungguhnya telah menciptakan ketegangan dan kecurigaan di dunia internasional, gitu ya. Padahal sebetulnya kan dunia hanya satu, planet ini cuma satu, kita bagikan. Virusnya kan nggak peduli tentang patriotisme dan nasionalisme gitu ya. Jadi Hmm. mereka berkembang lebih pesat ketika negara dan masyarakat tidak bekerja sama. Dan yang lain sebenarnya saya lihat Indonesia tuh harusnya ini adalah momentum buat Indonesia untuk bisa menciptakan apa ya, kolaborasi, kerjasama, terus kemudian
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang online dengan sistem delivery services gitu. Karena di satu sisi kalau kita memang menggunakan itu betul-betul dimanfaatkan secara simultan, justru kita memecahkan persoalan tentang lalu lintas, polusi, macet gitu loh. Jadi tetap aja ada sisi-sisi positifnya. Jadi saya bayangin saya yang biasa di kota terus kerja remote di pindah ke desa dengan latar belakang hijau itu kayaknya akan lebih enak gitu. Nah ini juga jadi representasi COVID ini merepresentasikan kesempatan yang unik sebenarnya untuk kita memperbaiki kerusakan yang udah kita anggap sebagai hal yang nggak bisa dihindari lah kayak gitu. Ya alam ini kan memang sebenarnya kan alam nggak butuh manusia gitu, manusia lah yang butuh alam. Jadi sekarang saatnya memang kalau kayak saya lihat itu banyak juga temuan monitoring untuk planet ini jauh lebih sehat begitu sekarang. Jadi maksudnya bagian itu yang memang mungkin ya harus stop dulu kitanya manusianya, terus kemudian kita sambil inilah beradaptasi mesti bagaimana setelah itu. Walaupun nggak terlalu terbayang, tapi paling tidak memang mobilitas akan jauh sangat berkurang. Dan untuk pekerjaan sih justru kalau buat saya pribadi banyak menginspirasi ya. Gimana kita ditantang untuk memanage sebuah tim dari jarak jauh, kemudian menaruh kepercayaan, tetapi juga tetap produktif. Nah itu tuh tantangannya tuh kan belum ditemukan banget tuh. Saya belum dapat jawabannya seperti apa gitu. Kalau kalau ini apa namanya? Mungkin bocoran aja. Kalau di kusuk-kusuk di dunia apa namanya lembaga internasional kayak apa untuk COVID-19 ini sekarang ini? Yang kita sekarang paling tidak yang jadi refleksinya itu apa gitu? Kita sih sekarang memang jelas melihat bahwa ternyata kalau saya pribadi ya untuk organisasi sendiri nggak berani mau representasikan yang lain karena saya lihat ternyata ya memang kita ini proses adaptasi kita di satu sisi cukup cepat gitu ya sebagai personal, tetapi secara teknologi tuh masih sangat lama gitu karena misalnya di kantor ini kan memang bekerja di isu-isu kesehatan reproduksi begitu ya. Kita nggak begitu bisa cepat untuk mendapat solusi dari persoalan-persoalan ini. Walaupun semuanya memang bicara dari offline ke online, ya itu. Tapi kan itu mekanik ya, bahwa bagaimana kemudian bisa diterapkan di masyarakat desa yang punya smartphone aja mungkin belum begitu. Nah itu yang saya sih masih harus belajar juga nih gimana supaya cepet gitu. Kayak kalau saya kan misalnya ya, saya kan juga pernah terlibat di isu-isu kesehatan juga gitu. Kalau saya langsung langsung instingnya ini kesempatan ini, sementara menghadapin lembaga-lembaga internasional itu kan sangat otaknya itu kan sangat bagaimana membuat manusia semua itu profesional. Sama di dunia kesehatan juga begitu, sehingga yang disasar atau apa istilahnya yang di outreach itu kan orang per orang kan. Kalau saya dari dulu kan ya mestinya harus terjadi adanya sistem di masyarakat ini itu sebetulnya. Kalau kita lihat di komunitas-komunitas atau desa atau apapun sekarang ini ya yang sistem sistem kehidupannya masih bagus, sebenarnya ya biasa-biasa saja, nggak terlalu ribet gitu ya, karena sudah terbiasa mengatasi berbagai hal sendiri bersama gitu kan Nah saya kan melihat ini peluang nih mestinya pasca ini tapi masalahnya kan orang-orang bule-bule itu pada dicerahkan apa enggak nih dengan fenomena ini gitu loh, atau jangan-jangan nanti balik lagi kayak dulu lagi udah penjangkauan lah apa gitu. Jadi kayak kasus-kasus TB terus apalagi HIV terus
Iya. Mungkin juga malah itu kan semua kan penjangkauan orang per orang, itu nggak pernah Mm-mm. mencoba Mm-mm. programnya membangun sistem kesehatan di masyarakat. Itu bahkan negara Mm-mm. juga begitu bisa mengamati. Jadi bukan Iya. membangun apa namanya, membangun bagaimana sistem di masyarakat. Mm-mm. Nah, moga-moga ada perubahan dari peristiwa ini gitu. Mm-mm. Itu kan Tapi memang perubahan cara berpikir ya. iya, Oke, iya. lanjut lah. Cuma memang kan ini ya, karena ini kejadiannya bersamaan nih di Indonesia dan negara-negara donor lah ya gitu. Ya, 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 sama gitu kan. Bareng ya, Semua terkena kan berserentak ya. juga terkena. Nah, jadi memang apa ya? Akhirnya tuh mereka juga agak ngos-ngosan, kita juga sama gitu. Cuma bedanya kan mungkin sistem negara di sana sudah lebih mapan barangkali ya. Artinya bukan lebih mapan dalam arti apa-apa, Ya. cuma misalnya ketersediaan rumah sakit, terus Fasilitas terutama ya. fasilitas iya, terutama ya memang sudah lebih mapan gitu. Di sini kan memang kita sudahlah masyarakatnya banyak banget, terus lebih jauh berkali-kali lipat, terus kemudian fasilitasnya juga masih tersebar kayak gitu. Jadi memang butuh waktu lebih lama lah buat kita sebagai negara untuk menyesuaikan. Nah, Dan memang pada saat ya. Dan memang kekhasan kita itu di kekhasan situ. Indonesia itu mestinya justru di bawah nih di masyarakat. Betul. Karena fasilitas juga enggak, kalau di masyarakat juga enggak jalan juga, terus mau ngapain gitu. Ini kan sama aja kita disuruh masuk ke api sendirian, ini enggak ada yang nyari air untuk apa namanya, untuk nyiram apinya gitu kan. Iya. Tapi cuma terasa nggak sih kalau misalnya tentang inilah selama COVID ini ya, saya ngerasain sendiri tuh belanja apa-apa itu urusan dapur gitu bisa langsung loh ke petaninya. Ya, yang Itu punya yang punya kenalan ke petani ya bisa, kalau yang enggak ya tidak terbiasa, yang enggak bisa gitu loh. Kalau yang punya jaringan, punya kayak di Jogja ini banyak teman-teman yang memang punya apa namanya saluran, ya ada saudaranya di Wonosobo, ada yang di mana, ada yang ya bisa. Tapi kan itu kan bukan sistem namanya itu. Bukan. Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang ya, yang terjadi seperti itu. Siapa yang punya informasi, siapa yang punya kenalan, siapa yang punya relasi ya nggak ada masalah. Ya itu dia, ini survival life-nya tuh sampai ke sana sih akhirnya. Pak Toto sendiri gimana itu sekolah? Kalau sekolah tempat saya kan biasa, ini kan kalau di sini kan desainnya memang semua orang belajar masing-masing gitu loh. Setiap orang punya rencana belajar sendiri. Kalau toh ke sekolah ini sebenarnya kan hanya ketemu temennya, hanya belajar bermasyarakat, terus apalagi gitu. Tapi sepenuhnya desain belajarnya adalah desain belajar mandiri. Jadi ya nggak terlalu apa namanya, tidak secara esensial itu nggak ada masalah sebetulnya. Hanya ya kangen, pengen ketemu temennya itu kan biasa lah kayak gitu. Tapi nggak ribet kayak sekolah umum gitu yang gurunya mesti kasih PR lah, tugas lah, apa nggak ada di tempat saya. Setiap orang udah punya rencana belajar masing-masing gitu. Oke. Iya, jadi cuma kan kami kan nggak mau kita tawar-tawarin ini loh cara belajar yang apa namanya, yang bagus. Buktinya ada corona juga, kita juga nggak ada masalah, ya udahlah biarin aja, diam aja gitu. Tapi bagi orang-orang Salem nggak ada masalah. Ya, masalahnya kangen itu aja, karena orang Salem ini kan senang kumpul-kumpul, senang ketemu temennya, dan itu yang guyup di situ. Iya. Paling ya itu aja yang berubah. Oke, terus gimana nih sekarang pertanyaannya, kalau panjang ini gimana gitu loh? Kalau panjang atau jangan-jangan panjang itu bukan kalau ya.
Aku pikir sih akan panjang karena kalau dalam beberapa presentasinya para ahli epidemiologi ya, ini kan masih gelombang 1 nih ceritanya, Ya, ya, ya. prediksinya. Nanti ada gelombang berikutnya yang lebih tinggi lagi. Tapi juga memang dari melihat dari beberapa cerita, beberapa sejarah-sejarah penyakit influenza lah ya, yang sejenis serumpun dengan COVID ini, memang karakternya tuh seperti itu. Jadi Ya, pasti akan panjang sih sebenarnya ya, kayak ya, begini. ya. Oke. Sekarang ya memang nunggu vaksin itu betul-betul ditunggu dan nggak ada yang kita nggak tahu yang mana yang paling ini sekarang paling ampuh. Cuma ya akhirnya itu kembali akan jadi gaya hidup baru ya, kita kemana-mana harus berjarak, terus harus betul-betul Ya, oke. hygiene gitu. Konon gini, apa namanya, vaksin ini juga tidak sama seperti vaksin-vaksin pada umumnya yang setelah ditemukan bisa dipakai di mana saja. Ini katanya katanya para ahli ini agak berbeda, ini mestinya setiap negara punya kekhasan Sendiri. masing-masing untuk, nah itu kan gimana coba, kita biasanya cuma mau import saja, sementara jangan-jangan para ahli juga nggak diberi kesempatan untuk melakukan itu, karena mengandalkan Iya. nanti kalau negara lain dah dapat kita tinggal beli aja gitu. Atau gimana? Yang di sini kayak apa tuh? Lagi pada riset apa enggak nih? Kayaknya iya, sedang riset sih kita secara mandiri di sini, ada beberapa lembaga riset ya yang memang sedang lakukan. Dan dari mereka sebenarnya juga ada kesadaran bahwa karena virus itu kan bermutasinya cepat dan harus sangat khas ya dengan tubuh orang Indonesia, beda lah nanti dengan dari negara lain, maka memang harus diciptakan itu vaksin yang memang cocok untuk komunitas yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Kayaknya kesadaran itu tuh sudah ada, cuma memang lagi-lagi mungkin tentang fasilitas itu loh. Kalau kita dibandingkan lagi dengan negara lain ya mungkin ya perlu waktu juga lebih lama gitu. Itu yang jadi soal, kalau nggak ada proyeknya bikin, siapa yang mau bikin gitu, yang siapa yang mau riset, padahal riset butuh waktu, butuh duit, karena seluruh hidupnya harus untuk mikirin itu. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita di situ. Kita kan udah tradisinya kan tinggal nunggu negara lain bikin, karena Iya. nanti kita mau bikin sendiri juga ribet gitu, mau izin Ya. gimana, mau kan anunya di situ nanti jangan-jangan Itu nanti jadinya kayak masukin pendekatan individual ke dalam program tuh untuk konteks Indonesia tuh nanti jadinya itu. ya. Nah, maksa-maksa gitu. Apalagi dong ya, terus Tapi apalagi memang kalau ini panjang ya, aku pikir sekarang itu ya harus balik ke kehidupan yang gimana ya, lebih sederhana jauh lah. Jangan ya. tidak bisa lagi untuk gaya hidup seperti yang lama-lama itu tuh udah nggak mungkin lah. Makan, Ya, saya sih nggak pernah ngalamin dulu, mungkin Pak Toto ngalamin tuh yang makan nasi jagung itu. ya ngalamin Ngalamin. lah, saya ngalamin ya. Ya, ini juga bisa jadi akan ke sana kalau nggak hati-hati Iya. gitu loh. Mungkin Apalagi akan orang gitu. kota. Orang kota kan sangat tergantung bulog nih. Kalau Betul, orang betul. kampung ya mungkin masih apa-apa bisa dimakan lah. Tapi saya kira memang betul, jadi kita harus kembali ke yang esensi. Kita selama ini Iya. kan hidup dalam dunia yang tidak esensi. Makanan aja bukan makanan-makanan yang esensial. Terus Betul. apalagi fashion. Nah, jadi dunia usaha yang tidak esensial, nah sekarang kolab kan, kira-kira begitu kan. Iya, Jadi kemungkinan yang gitu. paling pertama yang tidak bertahan ya dunia bisnis yang tidak esensial itu. Nah, sekarang satu contoh kayak coba kalau buku ini esensial apa enggak? Kalau apa? Penerbit ini.
buku penerbit ini esensial apa enggak? Penerbitnya mana maksudnya? Ya apa saja. Yang saya maksudkan esensial ini yang bikin orang itu bisa mati kalau enggak gitu loh. Iya, iya. Rata-rata kan enggak. Nah, kayak pendidikan ternyata juga dianggap tidak esensial ternyata. Padahal bisa mematikan otak juga loh itu. Oke, jadi kalau menurut kamu apa yang mesti ini saran untuk banyak orang? Jika atau anggap aja ini akan panjang. Yang satu tadi kita harus berubah cara hidup. Harus yang anu aja lah, yang esensi aja. Makan apa aja, tetapi yang masih memenuhi gizi. Iya. Gizinya gitu. Terus apa lagi? Aku sih ngelihatnya ya kemudian terutama untuk karena mikirin anak-anak sekolah ya ini ya. Itu tuh nggak bisa nih sekolah itu kemudian ya modelnya gitu-gitu aja nih seperti 2 bulan terakhir ini, karena bikin stres orang tua, bikin stres anak, gurunya juga mungkin stres juga gitu. Ya. Itu harus ada perubahan yang betul-betul. Saya kan ngomong sekolahan kan udah dari lahir udah itu aja gitu. Nah, kalau kamu gimana loh? Pas lahir udah sekolah ya? Gitu. Hidupnya yang untuk sekolah aja kan. Nah, kalau menurutmu gimana yang harus berubah nih dalam dunia persekolahan pendidikan? Menurutku yang sekarang ini penting adalah gimana sih bikin anak itu ya memang nggak diawasin tidak diawasi, itu memang anak itu pingin belajar gitu loh, pingin tahu segala sesuatunya gitu. Nah itu kan yang aku melihat sih belum terbangun lah, mungkin anakku aja kali, tapi ya paling nggak banyak lah yang begitu. Kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada gurunya, ya udah nggak akan dikerjain gitu. Juga karena tugasnya bertumpuk-tumpuk seharian, itu bisa lebih lama mereka sekolah online daripada saya yang kerja. Ya, aku kan sekarang kan tinggal cucu nih yang anakku udah pada lulus semua, jadi nggak ngerti nih dalam situasi pandemi kayak gini nih. Kalau kamu ngamati anakmu sendiri kayak apa itu di rumah? Anakku kalau nggak dikasih setoran itu nggak akan dia nggak akan dia pantengin itu laptop. Nggak, maksudnya. Jadi keinginannya itu apa nih yang sekarang dari sekolahnya ya, ini bukan cuma dari sekolah ya, ada yang udah kuliah juga nih. Jadi memang dikejar-kejar jadwal gitu. Semua gurunya kasih tugas. Dan gurunya kan kalau di tatap muka kan itu ada yang namanya jam mata pelajaran kan cuma 45 menit ya. Begitu udah satu selesai kan ganti guru lain. Nah sekarang karena jarak jauh, gurunya ini kadang nggak bisa perkirakan tuh bahwa soal yang dikerjain anak ini bisa lebih dari 45 menit tuh. Nanti masuk lagi. Jadi anaknya dikejar-kejar terus dengan waktu, dan justru nggak dalam gitu loh menurut saya pengertian mereka tentang satu subjek gitu. Nah itu yang akhirnya anak-anak akhirnya kan kemudian kerjasama jadinya kalau mau kerjain apa-apa, tinggal kontak temennya. Ini kayak anak-anak SMA di tempatku, malah mereka minta ini, Pak, aku pengen dikasih tugas ya. Jadi ya aku, waduh, udah gini aja, aku upload ada satu film tentang sekolah di mana itu di Amerika Latin, itu coba kamu lihat, kamu tonton, dan nanti kamu mesti direview itu menurut kamu gimana. Jadi nggak lama udah mereka nulis dan langsung dimuat di webnya Salam gitu ya, baik-baik aja, mereka suka-suka aja. Padahal mungkin harus bikin project base. Umpamanya kasih tugasnya tetap ngisi soal jawab begitu. Buset itu ya. Jadi hobinya itu memang menguji nih ternyata. Iya lah ya, itu aku lah yang jawab jadinya kadang-kadang. Dari guru sampai pemerintah itu senangnya itu sampai detik ini menguji
ujian ya kan, gila nih rakyat suruh ujian ngerjain sendiri gitu. Apa lagi? Itu pendidikan ya. Investasi kalau ngomongin soal ekonomi mikro ya dalam lingkup keluarga sih aku pikir sekarang ini udahlah nggak usah urusin kredit itu janganlah, udah hutang itu semua harus dilunasin itu nanti nilai nilai tukar kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Yang sulit kan sekarang begini nih, kesulitannya dulu awal-awal COVID itu kan di level bawah ya, yang pekerja harian gitu. Maka ketika ini semakin panjang, ini akan merembet kepada kelas menengah lah sebenarnya. Sekarang aja udah terasa kok di kelas menengah yang dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Dan ini yang bingung nih ngebantunya gitu, karena mereka punya masalah cicilan mobil, cicilan rumah, anaknya sekolah di sekolah internasional sudah susah bayar, itu kan kita juga mau membantunya kan juga bingung kan jadinya. Lebih prioritas yang memang nggak bisa makan besok begitu. Udah kadung. Nah menurut mikirnya Mbak ini yang paling bagus ya sekolah internasional gitu ya. Susah juga kan gitu. Iya susah, nggak bisa bayarnya karena kondisi ekonomi. Jadi menurut saya kalau ini makin lama ya memang harus melepas berbagai macam beban-beban hutang di rumah begitu. Terus kemudian ya memang hidup sederhana yang tadi balik lagi ke esensial. Kalau investasi sih memang sekarang karena semuanya lagi sulit, kebetulan aja yang dulu-dulu nilai tukar juga kan semua sebanyak secara global ini bermasalah juga. Masih untung yang pegang investasi emas, tapi kalau yang lain-lain ya sudah. Semuanya udah inilah turun semua begitu. Orang butuh cash kan sekarang. Iya, butuh cash, mau jual tanah kan setengah mati sekarang. Iya. Mikir beli tanah gitu. Iya. Nah, jadi ya. Tapi mungkin memperbanyak itu deh. Mungkin di Salam itu bikin kursus ini loh, menanam buat ketahanan pangan tuh gimana caranya bikin kursus online? Saya kan beberapa ini ya semenjak saya kan mulai kontak-kontak ke teman-teman yang menekuni itu. Saya kira saya udah live IG saya itu udah sekitar berapa 5 orang. Nah, ada Mbak Nisa di Garut, ada Mbak apa itu di Sekolah Pangkesangan, ada terakhir Mbak Dwi yang menekuni permakultur itu dan nah tuh. Nah, saya ke mereka ini kalian ini punya peluang yang luar biasa nih karena ada banyak orang yang dengan keadaan ini tiba-tiba punya kesadaran untuk menanam gitu dan fenomenanya itu nggak di desa, fenomena menanam itu ada di orang-orang yang ada kota. di urban, di kota gitu. Ya mereka sekarang sibuk ini yang dulu nawarin benih ya ini itu susah, sekarang malah pada ngejar-ngejar mau beli gitu. Padahal benih lokal itu tidak dijual belikan sebetulnya. Yang ada yang dibuat menukar mestinya. Bukan menukar. Okay. Dan nanti saya kasih tapi nanti kalau panen jangan lupa kembalikan itu apa namanya hasil. Nah, itu kan butuh komunitas kalau kayak gitu. Nah, itu tantangannya kalau dunia yang tradisi memang tidak seperti para pedagang yang melihat peluang itu loh. Betul. Tidak secepat itu. Gitu. Ya, tapi mereka ini bergerak sekarang ini ada banyak teman-teman yang yang dulu agak susah ngajak orang tiba-tiba banyak orang apa namanya mendesak beberapa tempat. Yang saya kemarin apa namanya live IG itu yang dari Garut itu pesantren Atore, terus Lapak Kesangan itu di Gunung Kidul, terus Mbak itu yayasan Beringin itu di Jogja, terus yang ada yayasan Kita Pertiwi itu di Solo. Ya mereka mulai melihat itu, sedang mulai menyiapkan peluang-peluang itu seperti apa.
Ya, apalagi Ra? Ini Kalau kan ini orang loh, ini juga kalau anak banyak. muda ya, anak muda desa tuh gimana sih menghadapi ini tuh situasinya gimana? Kalau di kota nih kan beda lah ya responnya. Nah, aku tuh nggak tahu tuh kalau anak muda di desa ini yang usia-usia 16 sampai 22 tahun tuh gimana nih ngadepin ini semua nih? Belum secara ini ya masih semua masih tertuju pada COVID-19 ini. Masih hal-hal yang Mm-mm. dasar lah ya, urusan cuci tangan, urusan apa namanya, menjaga Masker. jarak, ya masker masih masih Mm-mm. dulu gitu. Kalau urusan tanaman saya kira belum lah, mereka belum. Nah, itu Mm-mm. satu. Yang kedua juga repotnya ini kan orang itu mesti ada peristiwa yang apa baru berpikir gitu loh. Kan belum Ya. ada yang mati bergelimpangan, itu juga nggak ada apa-apa kok, Mm-mm. tenang-tenang aja. Nah, yang saya takutkan kan justru ketika itu terkena di desa, Desa. dari apa namanya, apa, perpindahan orang-orang dari zona merah ke desa. Nah, itu yang saya nggak tahu nih butuh waktu berapa lama itu sampai ada apa namanya, ada korban-korbannya itu yang ini sampai sekarang belum belum kelihatan, yang masif itu belum kelihatan. Mm-mm. Atau jangan-jangan karena itu ya sehingga pemerintah juga tenang-tenang aja gitu. Yang Atau dilihat mungkin ini kan apa? ini kan karena juga berhubungan dengan imunitas ya. Mungkin di desa ya gerakan tentang meningkatkan imunitas itu kan orang mencari ini loh, banyak barangnya yang ada di desa justru. Hmm, hmm, hmm. Jahe Iya, segala memang macam. betul, Jahe kunyit. itu dinamikanya cukup tinggi itu, cukup tinggi. Saya Iya. saya ini saya ini sedang mulai, nah ini dengan teman-teman komunitas Lima Gunung yang dia di pusat-pusat produksi pangan ya, termasuk impor-impor Mm-mm. dan sebagainya. Ini saya lagi mulai kontak-kontakan terus gitu. Nah, sama mereka juga diserang oleh orang-orang dari kota itu. Nah, sekarang ini kan tidak, artinya untuk urusan pangan ya, terutama Mm-mm. beras ya, itu tidak hanya tengkulak yang masuk, tetapi juga sudah orang umum yang selama ini tidak mikir itu udah lari ke desa untuk itu gitu. Saya Ah, kira, saya kira bukan soal ini mau menumpuk bahan pangan atau apa, bahan ada pangan. banyak orang yang berpikir umpamanya kayak saya di Salam ini kan ada banyak fasilitator, ada banyak, seandainya kita Mm-mm. beli beras agak banyak itu juga dalam konteks itu gitu loh. Nah, itu Mm-mm. kan orang-orang yang seperti itu kan juga banyak sekali. Nah, itu sekarang lari ke desa cari cari apa namanya, bahkan belum jadi beras nih, masih gabah nih, udah dikejar. Di ijon dong. Iya, ya langsung dibeli gitu, nggak icon mau pas panen kan ini. Ya itu Mm-mm. Mm-mm. rebutan, itu udah tingkatnya udah rebutan. Nah Itu itu. ya, jadi nggak tahu. Nah, malah justru orang Jakarta itu biasanya ininya yang keras, malah orang Jakarta yang lari ke mana-mana. Iya. Kan gini ya, waktu pertama-tama itu kan sempat habis tuh vitamin C, segala macam vitamin untuk imunitas ya. Ya, ya. Untuk orang kota kan memang tidak terlalu ada referensi, tidak secara menyeluruh lah semua masyarakat kita tahu apa ya, referensi bahwa yang namanya naikin imunitas itu banyak di empon-emponan gitu loh. Nggak Ya, ya, semua punya kesadaran itu, makanya itu ya. vitamin merek apapun hilang lah di pasaran gitu. Nah, Nah itu orang yang cukup menarik menurut saya, yang mestinya harus dibaca oleh teman-teman yang bergerak di isu kesehatan ya. Kalau kayak HIV/AIDS apa itu kan dianggap ini adalah penyakit karena perilaku ya, karena atau yang lain gitu. Nah, kayak COVID ini agak menarik gitu ya, karena ya. sifatnya massal dan tadi yang muncul kan tadi empon-empon apa. Kalau coba kayak HIV kayak apa kan nggak ada tuh Yeah. pengetahuan knowledge lokal itu kan nggak di, sama sekali tidak di, sama sekali Kenalkan. tidak dihitung ya, tidak dianggap gitu, tidak. Bahkan para
para desainer program itu nggak pernah berpikir itu. Nah, sekarang ini yang saya maksudkan tadi itu ada perubahan nggak nanti di program-program pengembangan kesehatan masyarakat? Maksud saya itu ternyata ada. Coba bayangkan kayak dukun bayi aja kan udah dihajar habis kan, nggak ada kan. Bahkan bidan aja kan sekarang yang apa itu tingkatnya itu D3 ya, D3 aja dalam undang-undangnya tidak boleh menolong persalinan kan, hanya melayani aja. Nah kayak gitu-gitu kan gimana gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau di desa ada dokter obgyn ya nggak apa-apa, tapi masalahnya kan mana gitu loh. Nah itu kan, nah menurut saya COVID ini mencoba memperlihatkan sisi itu gitu loh. Ini desa loh, desa bisa bertahan, orang-orang yang hidupnya komunal dengan cara-cara hidup seperti itu juga bertahan dan sebagainya. Oke, yang aku pengen tanya, jangan-jangan nggak tahu ini terjadi perbincangan apa enggak di tingkat kamu dan teman-teman. Ada enggak melihat tentang mungkin daya tahan tubuhnya orang Indonesia ini? Yang saya khawatirkan kan orang kena, tapi karena daya tahannya ada, jadi nggak terasa apa-apa, ya biasa aja, sehat-sehat aja. Yang kayak gitu nih kayak apa gitu loh. Orang tanpa gejala ya? OTG gitu. Perkiraannya kan banyak ya, memang besar ya. Kalau di dalam diskusi-diskusi sepintas sih, itu ya memang jumlahnya banyak sekali, dan di sementara ini kan asumsinya yang usia lebih muda lebih punya daya tahan tubuh lah ya, kayak gitu. Tapi aku juga ngelihat kalau bicara sakit tipes saja mungkin beda sih, yang namanya karakter penyakitnya jelas beda, tapi ini sedikit perbandingan aja. Kalau sakit tipes itu kan bule-bule itu sensitif banget, kalau kita kan enggak ya, makan apa aja kayaknya kalau belum bener-bener jorok. Tipes itu nanti masuk ke rumah sakit kalau udah parah banget lah, kira-kira begitu kan. Iya, jadi orang kita tipes DBD aja masih sempat bisa kerja gitu loh. Jadi sebenarnya sih kita udah gitu kan, kita tinggal daerah tropis dan kayaknya sih agak cukup kuat lah dibanding tempat lain. Cuma itu tidak harus menjadi kemudian orang jadi abai gitu loh tentang penularan penyakit ini, karena kan orang berpikir kita tuh kuat kok orang Indonesia dibandingkan bule gitu, terus kemudian udahlah gitu. Nah itu yang salahnya di situ sebenarnya. Iya, nah tidak digunakan sebagai modal untuk nggak usah orang lain lah, saya aja lah ya. Saya kan ketemu dokter itu setelah semper gitu loh, baru nyari dokter gitu. Sebelumnya ketika dikasih tanda-tanda yang enggak lah, udah biasa aja, masih bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oh iya. Iya. Jadi tradisi kita ke dengan dokter aja sebenarnya masih jauh. Ya pengurusan cuci tangan aja masih bermasalah kita kok. Oh ya iya. Nah itu bedanya dengan orang Itali yang agak bandel-bandel juga, disuruh di rumah ya. Tapi kan mereka punya tradisi sakit dikit mesti ke dokter gitu, ada dokter keluarga. Kita mana bisa kayak gitu. Nah itu yang dari kacamata saya cukup menggelisahkan. Kalau yang tadi positif tetapi tidak bergejala. OTG. Orang tidak bergejala, tanpa gejala. Kalau itu cukup banyak itu kan gila itu, nanti tiba-tiba bareng gitu loh. Terasanya itu bareng-bareng itu kan mati gitu. Kayak di tempat saya, di kampung kelahiran saya gitu ya, ada satu kecamatan, satu puskesmas, terus ada satu puskesmas pembantu, tapi itu ya nggak bisa apa-apa, pasti harus dibawa ke rumah sakit itu sekitar 2-3 jam. Mana itu kan setengah mati tuh kalau sampai terjadi
apa namanya penumpukan positif di kampung saya umpamanya itu bisa setengah mati betul itu. Iya, iya. Tuh ada yang bilang tuh puput tuh Apa dampak coba? penyertanya tuh dampak bagi yang orang yang paranoid ya, dampak penyertanya tuh bisa psikosomatis ya, lebih bahaya ya memang itu. Ya, Jadi jadi yang kalau udah satu apa tadi kalau yang terlalu peka kalau terhadap memikirkan ini ya kan. Nah, yang versusnya kan yang tidak memikir apa-apa dan ngabur aja gimana coba. Jadi ada dua aktor itu, yang satu nggak mikir, yang satu terlalu mikir kan gitu. Dan dua-duanya bisa jontor juga gitu. Iya itu. Ya artinya memang harus di tengah-tengah lah, jangan terlalu stres, jangan terlalu panik, tapi juga jangan terlalu abai. Nah ini kan kita ngelihatnya model yang sekarang sering kita dengar itu public figure ya. Apalagi kemarin baru sekarang ini ada YouTuber yang cuek banget, nggak pernah cuci tangan, bangga gitu, nggak mau pakai masker. Itu kan itu ditonton jutaan orang dan itu menjadi model gitu loh, orang yang nggak tahu ya kemudian jadi bisa jadi menjadi ngikutin gitu. Nah ini yang terus nanti followernya ngikutin gitu kan. itu makanya itu yang juga khawatirkan. Tapi juga yang jadi psikosomatis juga kasihan gitu. Saya sendiri juga sekarang sih ngerasain tuh dikit-dikit kan pakai hand sanitizer, pakai disemprot cuci tangan jadi keriput juga gitu. Iya, aku kapan pakai masker malah aduh, ini malah nggak bisa bernapas. Oh, ngap ya. Iya. Tapi ya mau gimana, memang harus ya itu dia lah, harus kayak begitulah. Itu dalam skup yang sedikit aja harus pakai masker. Oke, jadi P1 ya oke lah terus. Ya mungkin kalau nggak pakai hand sanitizer mungkin nggak terlalu ribut ya, kalau biasa aja pakai sabun itu mungkin malah nggak ada masalah gitu. Pakai sabun juga nggak apa-apa kan? Lah iya, tapi kan orang udah wah ini yang paling bagus pakai hand sanitizer gitu. Nah udah malah keriput di tangannya itu. Apa ini? Gitu. Itu dari apa itu pakai hipnoterapi alam bawah sadar, ada juga caranya yang aduh ya itu kan tetap butuh orang lain itu, masalahnya nggak boleh keluar ya. Oke, apalagi nah ini masih berapa menit lagi, lumayan banyak. Aku sih itu ya apa namanya gini loh, aku tuh kan orangnya emang jarang makan nasi ya. Makananku tuh kan kayak ulet ya, makanan sayur. Jadi ketika orang ngomong di luar tuh akan kekurangan pangan kayak gitu ya, memang pasti prihatin. Tapi kemudian aku pikir ternyata tuh memang kalau tidak tergantung pada satu jenis makanan aja ya memang kita akan lebih tidak ini sih, nggak stres gitu. Karena udah badan tuh juga bisa udah masuk apa aja gitu. Nanti orang kalau udah terpojok itu nggak masalah juga, nggak makan nasi juga nggak apa-apa. Yang paling parah dulu kan gimana pengalamannya makan nasi jagung tuh dulu gimana? Lo ya nggak apa-apa lo. Sekarang saya ini kan sama Bu Wahya kan diatur untuk banyak tidak makan nasi. Itu kan karena itu karena ya stroke. Kan saya terpojok juga karena itu kan juga sama, akhirnya juga nggak ada masalah juga gitu ya, makan apa namanya kacang-kacangan dan sebagainya ya, walaupun agak sedikit dipaksa atau apa ya nggak apa-apa, tapi kan bisa gitu loh. Orang kalau udah dipaksa saya gak yakin bahwa nanti orang tidak akan tertuju pada beras, tapi juga sudah mulai umbi-umbian ini kan banyak macamnya gitu. Ini sekarang udah mulai itu orang-orang udah berorientasi ke situ. Iya. Ini dong ajarin mas bikin sagu gitu-gitu loh. Waduh, kalau sagu nggak pengalaman tuh, temanku itu yang bikin. Kan sebelumnya ini kan
teman saya sebenarnya mau bikin kue yang dari sagu gitu loh. Nah ini udah serang COVID ini. COVID. Ya, Iya. Tapi sekarang yang paling mudah ya menurut saya dari durian, dari jenis durian itu luar biasa. Macamnya kan banyak sekali itu. Nah, kemarin saya dengan teman-teman yang bergerak di Supangan, aku mulai meminta untuk kita coba sampai tidak hanya di tanam menanamnya, tetapi juga bagaimana mulai memikirkan pengolahannya kayak apa gitu. Ini orang kan kadang-kadang udah malas mikir aja gitu, tinggal lakuin gitu aja. Nah ini udah mulai nih orang-orang, artinya supaya tidak terlalu dengan beras maupun dengan terigu, itu dua biang itu pasti akan berubah ini sekarang. Pasti akan berubah. Oke, apalagi Ra? Apalagi Pak Toto, aku mau belajar tentang itu loh, ngurusin pendidikan itu. Karena kan di kantor juga ngomongin pendidikan juga. Kita Ya, juga agak ini, bikin istilahnya apa tuh, pakai Zoom kayak apa gitu sama teman-teman. Bikin apa? Bikin diskusi aja online. Iya, karena tuh yang gagap juga bukan cuma kami, tapi juga guru termasuk. Iya, jadi sekarang yang kalau dari sisi itu ya yang harus diperbaiki dulu pada tahun-tahun berapa kalau ingat ya, itu kan semua teman di LSM, di NGO itu kan lalu wah ini mesti kita perjuangkan ini masuk ke mata pelajaran sejak dari SD. Orang-orang di gender juga memperjuangkan itu, yang lingkungan juga, yang apalagi sampai ke yang anti korupsi, yang apalagi sampai. Nah, bayangkan itu akan menambah mata pelajaran itu, padahal problemnya itu di situ. Di situ. Problemnya itu justru mata pelajaran itulah yang sekarang ini menjadi alat untuk penyeragaman dan pembunuhan menurut saya. Yeah. Nah, problemnya bukan di mata pelajaran tapi di sistem belajar. Menurut saya di situ. Nah, jadi kan bayangkan kalau semua teman-teman waktu itu berjuang untuk memasukkan seluruh isunya ke mata pelajaran itu sama aja membunuh anak-anak sekolah itu. Anak sekolah. Iya. Saya temuannya itu justru di situ kok. Temuannya justru seluruh indikator yang mau ini ke anak-anak itu dijadikan mata pelajaran itu loh. Jadi ada sekian mata pelajaran itu dari indikator diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Itu anunya begitu asal usulnya gitu. Makanya di Sanggarana Alam di Salam ini nggak ada mata pelajaran kan itu. Yang ada adalah di Salam nggak ada mata pelajaran. Nggak ada, yang ada ya anak mau concern belajar apa. Ada yang belajar tanaman, ada yang belajar makanan, ada yang belajar terserah lah. Nah, dari situlah baru konteksnya nanti ada konteksnya ke matematika, ada konteksnya ke ilmu sosial, ada konteksnya ke IPA, ada konteksnya ke macam-macam gitu. Nah, itu tuh yang nggak kebayang tuh. Nah, nggak ada itu di Indonesia, itu cuma di Salam aja. Makanya selalu orang aku magam lah kalau gitu. Kalau tanya terus nanti gimana, selalu kayak gitu loh. Ya nggak gimana, kita udah 20 tahun jalan. Dan mereka juga ada yang sekolah ke tempat lain juga baik-baik aja gitu. Nah, itu yang mungkin cobalah kalau ini, karena kan tempatmu kan juga berhubungan dengan remaja juga ya. Dengan sekolah juga kan. Iya. Cobalah nanti bikin bikin diskusi. Mestinya kan masa-masa kayak gini malah banyak orang bisa diskusi dong. Kan nggak kemana-mana. Udah iya. Nggak kemana-mana, tapi juga rapat-rapat online banyak banget. Nah, itulah itu. Ya. Nah, saya juga lah, saya bikin lah. Habis gimana kalau nggak ketemu orang. Sanak saudara satu rumah saja. Kan? Iya. Oke, apalagi lah. Oke.
Apalagi ya? Ini Kayaknya masih itu dulu deh. ya apalah ini pesan dan kesannya apa? Pesanku, Ya eh ini mungkin kan follow up aja judulnya kan ya. apa ya judulnya kan kalau apa namanya kalau ini masih panjang, kalau COVID-19 itu masih lama ini apa saja nih yang mesti kita pikirkan harus disiapkan. Kayaknya yang seru dari obrolan kita tadi ya kembali ke kehidupan yang esensial ya. Hmm, oke satu Yang itu artifisial, yang ya gimmick, yang makeup itu udah nggak usah menjadi prioritas it, lagi it, it, gitu it, sekarang. itu anu aja bonus kelak di kemudian hari lah ya Bonus tapi yang kembali ke mana ya, makrifat gitu kali ya ibaratnya. Makrifat. Kembali terus ke apa lagi inilah, hmm, kembali ke dasar, kebutuhan dasar yang udah itu esensial aja. lah ya Oh, terus oh, apa yang lagi esensial. Termasuk eh cara berpikirnya juga. terus cara berpikir hmm, Coba termasuk cara berpikirnya ya juga harus yang esensial-esensial aja, udah nggak usah yang aneh-aneh banget lah, yang nggak usah yang berpikir citra kayak gitu-gitu. Ini yang bikin kita berat sendiri kan sebenarnya. Aku sendiri juga tentang kantor itu ya tetap jadi pemikiran gimana caranya supaya tetap bisa produktif, terus stresnya juga berkurang kayak gitu. jangan-jangan Jadi ya juga juga mungkin bisa berubah juga model supportingnya ke apa namanya ke LSM yang lain atau ke masyarakat ya. mm-mm. Kalau kalau ini Aku panjang lihat kan masa kan nggak mungkin kayak dulu-dulu toh. nggak mungkin itu nggak mungkin. Hmm. Dan juga akhirnya teman kita di NGO ini ya memang harus deket lagi ke komunitas, ke masyarakat Iya, begitu loh. Udah betul. nggak mungkin terpisah jauh. Oke, terus apa lagi tuh? Itu ada temanmu yang di kopi KPU itu ada. Rutgers, WPF. Kamu kamu ingat KPU toh? Ya? Siapa? Yang di hutan, yang punya apa kafe kopi di itu Iya, iya. di hutan pinus Hmm. itu ada tadi. Oke, apalagi Ran? Aku pesen buat Pak Toto jangan kemana-mana. Itu usianya usia rentan. Aku udah nggak kemana-mana, aku cuma dari kamar ke depan komputer ini terus ke dapur paling begitu. Nggak kemana-mana kemana. Wong aku di kantorku aja yang paling berapa ya? Nggak sampai, nggak, ya cuma 5 menit aja nggak pernah. Udah Ya udah. Paling oke ya. tidak Pak Toto sekarang punya Oke, temen lah apalagi yang semua. apa temen Iya, jangan gimana? kemana-mana. Itu ngerokok tuh dikurangin. Ya terus ngapain kalau nggak rokok? Oke, oke ya Ra ya. Oke nanti Oke, makasih ya. kalau kalau memang mau bikin diskusi online dengan teman-teman di kantor, dibikin aja lah. Tinggal Iya, waktunya boleh. kapan terus apa namanya. Iya. Mm-mm. Asal jangan pagi amat lah jam 10 ke atas gitu. Ya. Iya, mereka juga masih inilah jam 10 ke bawah itu belum on. Oke. Oke, Oke. terima kasih ya Raya. Juga terima kasih Yuk. untuk teman-teman yang hadir di sini. Ini kita percakapan untuk membunuh kekhawatiran kita semua dan saya kira ini pesannya Rara, udahlah kita balik ke hidup yang esensial aja yang tidak terlalu banyak lipstick, terlalu banyak make up gitu ya. Kita kembali apa saja dalam soal pangan, soal cara berpikir, soal kesehatan, soal apapun saja. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak, Ra, dan terima kasih Yo, banyak dah. untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain Sampai waktu. jumpa. Terima kasih. Yuk. Dadah. Yo. Oke.